Sahabat Al, jumpa lagi di Duo Al. Hari ini Duo Al sudah berada di salah satu museum. Sahabat Al, tahu nggak Duo Al ada di museum mana? Di Museum Seni Rupa dan Keramik. Oh iya sahabat Al, jangan lupa juga dukungan untuk channel Duo Al ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Yuk kita saksikan. Sahabat Al, seperti biasa kita akan berkenalan dengan tour guide yang akan menemani kita di Museum Seni Rupa dan Keramik ini. Yuk kita kenalan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak siapa? Oh, saya namanya Pak Ahmad, bekerja sebagai kurator di Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, kerja Bapak sehari adalah tour guide atau pemandu di Museum Seni Rupa dan Keramik. Ada yang mau tanya terkait tentang Museum Seni Rupa dan Keramik? Iya. Nah, mau tanya tentang sejarah gedungnya? Ya? Iya. Nah, ini sebenarnya gedung ini sebenarnya salah satu gedung peninggalan zaman kolonial Belanda. Jadi ini sebenarnya sebelum dia difungsikan menjadi museum, nah bangunannya sebenarnya dijadikan sebagai Belanda sebagai gedung pengadilan tinggi Belanda, atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai Raad van Justitie binnen het Kasteel Batavia, atau Dewan Kehakiman yang berada dalam Kastil Batavia. Nah, bangunan ini sebenarnya dibangun tahun 1866 sampai dengan tanggal 21 Januari 1870. Nah, kebetulan kita sekarang berada di ruang namanya ruang sidang ya, karena memang bangunan tadi difungsikan sebagai apa? Tadi bangunannya sebagai gedung pengadilan tinggi Belanda. Nah, sekarang kita berada di ruang sidangnya. Nah, ini digunakan sebagai ruang sidang. Jadi ruang sidang ini digunakan zaman kolonial Belanda, di mana orang disidangkan di sini ya. Tapi pengadilan ini sebenarnya pengadilan yang bukan pengadilan pidana. Tahun 1970 dengan 73 dijadikan sebagai kantor wali kota Jakarta Barat. Tanggal 10 Juni 1977, nah bangunan bagian sayap kanan diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak Ali Sadikin sebagai Museum Keramik ya. Hingga tahun 1990 digabung itu antara bangunan Balai Seni Rupa dengan Museum Keramik dijadikan satu, yaitu dikukuhkan sebagai namanya Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi ini museum yang sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena ini baru pertama terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Dua bangunan punya dua museum ya. Itu ada Museum Seni Rupa di bagian sisi kiri dan Museum Keramik di bagian sisi kanan ya. Pak, kalau boleh tahu di museum ini ada berapa banyak koleksi ya Pak? Baik, nah Kak di sini sebenarnya banyak koleksi ya, karena ini punya dua museum. Nah kalau untuk Museum Seni Rupa itu kita punya koleksi kurang lebih ada sekitar 460 koleksi. Jadi museum yang bisa direkomendasikan sebagai museum yang memang lengkap koleksi para maestro terkenal Indonesia ya. Dari mulai lukisan Raden Saleh ya, lukisannya Hendra Gunawan, lukisannya Sujoyono, lukisannya Pandi yang terkenal dengan teknik sapuan jari tangan, itu kita di sini semuanya. Keramik kurang lebih ada sekitar 11.000 koleksi keramik. Nah, keramik yang paling tua adalah keramik penemuan benda muatan kapal tenggelam, atau keramik yang ditemukan di Laut Indonesia, tepatnya di Laut Bangka Belitung, yaitu keramik yang berasal dari Cina ya, dari dinasti Song, yaitu jabat ke-10. Jadi usia keramiknya kurang lebih sudah sekitar hampir 1000 tahun. Sekarang kita menuju ke ruang koleksi ya, untuk melihat lukisan-lukisan karya para maestro terkenal. Yuk kita ke ruang koleksi yuk. Ke ruang koleksi seni rupa yuk. Ayo, ini ayo. Iya Pak, ini lukisan apa ya Pak? Dan dibuat sama siapa? Baik, nah ini yang Bapak sebutin tadi, ini salah satu karya lukisan, salah satu lukisan karya maestro terkenal Indonesia ya, yaitu lukisan potret Bupati Cianjur ya, karya siapa? Karya Raden Saleh. Nah lukisan ini lukis tahun 1852 ya. Berarti usia lukisan ini juga sudah sangat tua ya, karena sekarang sudah abad 21 ya. Kalau ini lukisannya dilukis tahun 1852. Nah, lukisannya ini dilukis oleh Raden Saleh pada saat beliau mengunjungi salah satu daerah di Jawa Barat ya, yaitu kota Cianjur. Nah, lukisan ini dilukis langsung oleh Raden Saleh. Selain lukisan Raden Saleh ada juga lukisan yang ini ya, yang Bapak bilang tadi,
yang lukisan yang sudah masuk koleksi benda cagar budaya daerah ya. Nah, lukisan namanya lukisan judulnya Dewi ya. Yang dilukis oleh Agus Jaya tahun 1962. Nah, lukisan sangat unik. Kenapa sangat unik? Karena menggunakan papan triplek ya, karena pakai papan triplek. Nah, ada yang mau ditanya lagi enggak? Nah, Ini lukisan apa ya? nah kalau ini lukisan karya Ibu Emilia Sunasa ya. Kalau Raden Saleh yang tadi itu lagi, Raden Saleh dikenal sebagai Bapak Perintis Pelukis Modern Indonesia. Jadi beliau disebut sebagai pelukis pertama ya Indonesia dalam hal perkembangan seni lukis modern. Raden Saleh dikenal sebagai Bapak Pelukis Modern pertama Indonesia atau Bapak Perintis Seni Lukis Modern yang pertama Indonesia ya. Kalau yang ini Emilia Sunasa dikenal pelukis wanita pertama Indonesia ya, lahir tahun 1890. Nah, ada tahu nggak ini lukisan siapa? Nggak tahu. Nah, ini lukisan karya maestro besar Indonesia, karya Avandi. Nah, lukisan ini biasanya kalau melukis menggunakan apa? Pakai kuas ya? Kuas. Nah, kalau ini lukisannya sangat unik karena melukisnya jarang menggunakan kuas ya. Kuas. Tapi menggunakan apa? Teknik sapuan jari-jari tangan, jari tangan. Pakai apa teknik lukisannya? Pakai jari. Jari-jari tangan. Caranya gimana? Jadi catnya diperas ya, diperas baru dilukis di atas kanvas menggunakan teknik sapuan jari tangan. Bapak, ini lukisan apa ya, Pak? Nah, ini yang Bapak bilang tadi lukisan yang koleksinya masuk benda cagar budaya nasional. Nah, ya karya siapa? Karya S. Sujoyono, judulnya Prambanan Seko ya. Ini situasi di mana perang gerilya di jalan Prambanan di kota Jogja. Selain yang ini kita juga lihat lukisan yang masuk koleksi benda cagar budaya nasional ya. Pak, ini lukisan apa lagi? Nah, yang Bapak bilang tadi ya, koleksi yang sudah masuk koleksi benda cagar budaya nasional selain lukisan karya S. Sujoyono atau Prambanan Seko, yang berikutnya adalah lukisan karya Hendra Gunawan ya. Judulnya Pengantin Revolusi ya. Nah, lukisannya ceritain tentang sepasang pengantinnya yang laki-lakinya mengenakan jas tentara ya. Nah, wanitanya mengenakan pakaiannya seperti pengantin Betawi ya. Nah, lukisan ini juga sangat unik karena dilukis menggunakan 3 kanvas yang digabung jadi satu. Ini kanvas bagian pertama ya, kanvas bagian kedua, dan kanvas bagian ketiga itu disambung jadi satu ya. Nah, berikutnya di bagian bawah ini ada si pelukisnya yang buat lukisan ini namanya Bapak Hendra Gunawan, itu orangnya ya. Terus di bagian atas itu ada irian salah satu musik tradisional dari Jakarta ya, namanya apa? Tanjido. Kak, sekarang kita berada di ruang tembikar dari Kerajaan Majapahit ya. Nah, tembikar dari Kerajaan Majapahit ini usianya sangat tua ya, karena ditemukan dari abad 13, tepatnya di Desa Trawulan di Kabupaten Mojokerto ya, Desa Mojo Agung. Ya, ini jadi tembikar-tembikar itu usianya sangat begitu tua ya, karena dijadikan sebagai alat untuk masak ya, alat untuk sarana religi, upacara keagamaan, dan buat untuk penghias. Nah, di depan kita ini namanya apa, Kak? Oh iya, Pak. Ada celengan big sih. Iya, celengan pig, benar. Celengan itu kan bahasa Inggrisnya kan bilang piggy bank, ya kan? Nah, pig itu berasal dari kata pig. Pig berarti bahasa Indonesia apa? Babi atau B2. Nah, kakak mau tahu nggak cerita tentang celengan ini? Mau. Nah, celengan ini berasal dari kata celeng. Tahu apa itu celeng? Celeng itu pig. Itu pig. Celeng itu pig ya, celeng atau B2 atau pig. Nah, sekarang kan bentuk celengannya kan banyak ya. Sekarang kakak punya celengan bentuknya kucing. Kalau misalkan bilang celengan kucing, otomatis menyebut dua hewan kan? Pig dan kucing ya. Karena celengan berasal dari kata celeng. Celeng itu kan pig ya. Kalau misalkan bilang celengan kucing, otomatis pig dan kucing ya. Atau babi dan kucing. Celengan ayam berarti babi dan ayam. Nah kan, celengan kodok berarti babi dan kodok. Kakak punya satu benda bentuknya kucing, tempat menyimpan duit dinamakan apa? Tabungan. Kalau misalkan dia bentuknya kucing, bilangnya tabungan kucing. Kalau bentuknya ayam namanya? Tabungan ayam. Kalau bentuknya kodok?
tabungan kodok. Bilangnya Bilangnya tabungan. Ganti kata celengan dengan kata tabungan. Kita ada di mana, Pak? Nah, banyak banget sih keramik. Benar. Dan tadi Bapak bilang kita jumlah keramik itu, koleksi keramik di Museum Seni Rupa dan Keramik itu jumlahnya sekitar ada hampir mendekati 11.000 koleksi keramik. Nah, keramik yang paling tua usianya adalah keramik dari zaman dinasti Song ya. Nah, ini dinasti Song abad berapa? Abad ke-10. Ya, ini keramik-keramik ini semuanya ditemukan paling banyak di Laut Bangka Belitung ya. Nah, keramik-keramik ini tahu nggak usianya berapa? Nggak tahu. Usianya kurang lebih 1000 tahun. Karena 10 abad berarti 1 abad 100 tahun. Berarti kalau 10 abad sekitar 1000 tahun. Nah, keramik-keramik ini banyak ya. Ditemukan di Laut Bangka Belitung dan beberapa laut yang ada di Indonesia. Dipakai sebagai apa? Sebagai alat tukar ya. Ditukar dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena muatan kapalnya syarat ya. Jadi kapalnya yang bawa keramik-keramik itu tenggelam paling banyak di Laut Bangka Belitung ya. Tepatnya dikenal sebagai keramik kapal karam Intan ya. Kok ada keramik bentuk patung, kok bisa dibuat kayak bentuk patung ya, Pak? Iya, benar sekali. Nah, keramik ini dikenal sebagai porselin ya, berbentuk patung dewa-dewi ya. Jadi patung-patung ini namanya beda-beda ya. Ada patung namanya Dewi Kuamim ya. Ada juga patung Dewi Kuanti ya. Nah, ini namanya porselin ya. Jadi ini bentuknya patung dewa-dewi ya. Nah, ada juga keramik dari berbagai negara ya. Kita lihat sini yuk, ada keramik dari Jepang. Ini keramik Jepang ya. Ini keramik Jepang, ini keramik sangat tua ya, karena dari abad ke-14. Ada dari abad 16. Ada juga keramik dari Jerman ini ya, ini keramik dari Jerman. Nah, ini dikenal sebagai keramik berkapel filter. Fungsinya adalah untuk menyaring air ya. Ini filter itu artinya penyaring ya, karena difungsikan sebagai penyaring air. Ya, nah, ini piring Jerman. Kalau ini seperti bentuknya apa? Vas bunga ya, atau tempat menyimpan peralatan yang lain seperti payung itu disimpan di sini ya, zaman dulu ya. Itu ada namanya bak mandi, itu bak mandi. Ini bak mandi zaman dulu ya. Ini bak mandi zaman dulu, ini gentong air minum ya. Nah, orang zaman dulu isi airnya di sini ya. Selain buat untuk bak mandi juga difungsikan untuk menyimpan beras juga di sini ya. Tuh, menyimpan sayur-sayuran juga di sini ya. Tapi fungsi utama adalah sebagai bak mandi. Nah, kalau yang ini buat untuk simpan air ya, air minum, namanya gentong, tempayang ya. Kalau di kampung Bapak bilangnya tempayang ya, atau gentong air minum ya. Bagaimana Kakak Lipa? Sudah cukup puas dengan informasi yang Bapak sampaikan, baik terkait misalnya tentang sejarah gedung museum ataupun koleksi yang ada dalam museum? Sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas informasinya. Baik ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bisa berguna dan bermanfaat buat Kakak Lipa ya. Dan bisa menjadi perbendaharaan ilmu pengetahuan ya. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sahabat Al, jalan-jalan asik, jalan-jalan ke Museum Sejarah. Kenal sejarahmu, cintai bangsamu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Dah. Dadah.